Selamat siang Bu Floren dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Standi, saya kelas E4 absen 7. Ini saya akan mempresentasikan manajer ekonomi saya. Nomor 1 itu dia bilang diketahui fungsi permintaannya QD sama dengan min P tanggal 7 dan fungsi penawarannya P-3. Jadi titik keseimbangannya berapa? Nah, ini kan bilang tadi QD nya kan min P tanggal 7, QS-nya P-3. Nah, kita pakai rumus titik keseimbangan yaitu QD kurang sama dengan QS. Nah, terus kita dialjabarin jadinya min P tambah 7 sama dengan P min 3. Nah, habis itu jadinya kan 7 tambah 3 sama dengan P tambah P. Jadinya 10 sama dengan 2P sama dengan 5. Nah, terus berarti kan P nya itu jadinya 5. Dan kita kan pakai rumus titik keseimbangan, jadinya Q nya itu kita tinggal 5 kurang 3 jadinya 2. Jadi jawabannya itu P nya 5, Q nya 2. Itu yang nomor 2, saat harga barang 20.000 per unit, permintaan surya berjumlah 2 unit. Namun ketika harganya 18.000, permintaan surya menjadi 3 unit. Berapakah fungsi permintaan dan gambarkan kurvanya? Jadi itu pakai rumusnya Q sama A plus BP. Nah, berarti rumus itu jadinya 3 kurang 2 per 18.000 per kurang 20.000. Nah, itu jadi angkanya itu kan jadinya 1 per min 2.000. Jadi jawabannya itu jadi min 0,005. Terus kita disubstitusikan jadinya 2 sama dengan A kurang 0,005 dikali 20.000. Nah, berarti 2 sama dengan A kurang 10, berarti A nya jadi 12. Nah, jadi fungsi permintaan itu jadinya Q sama dengan 12 kurang 0,05P. Kalau penawarannya itu berarti 24.000 kurang 20.000 Q. Nah, yang C itu diketahui kalau Vira menjual produk tas harga 140.000 untuk 20 unit. Jika Vira menjual 30 unit dengan 160.000, fungsi penawarannya jadinya berapa? Nah, jadi di sini saya pakai rumusnya sama, itu A BP. Nah, jadinya rumusnya kan berarti B sama dengan 30 per 20 per 160.000 kurang 140.000, jadinya 10 per 20.000. Jadi hasilnya itu jadinya 0,005. Terus kita disubstitusikan jadinya 20 sama dengan A plus 0,5 dikali 140.000, jadinya itu 20 sama A plus 70. Berarti A nya itu jadinya min 50. Nah, fungsi penawaran itu berarti jadinya Q sama dengan min 50 tambah 0,005P. Nah, terus nomor 2 itu pertanyaan itu apa saja 5 jenis permintaan elastisitas. Jadi di sini yang saya jawab itu ada satu adalah permintaan elastis, yaitu ED-nya itu lebih gede dari 1. Terus yang kedua ada permintaan inelastis, itu ED-nya biasa kurang dari 1. Yang ketiga itu ada elastisitas uniter, itu ED-nya itu 1. Kalau elastisitas sempurna itu ED-nya itu angka tak terhingga, jadi kayak infinity gitu. Yang terakhir itu elastis sempurna, ED-nya sama dengan 0. Jadi yang B itu kan dia bilang kalau permintaan bawang merah mengalami kenaikan yang harganya tadi 20 kg jadi 50 kg. Walaupun begitu, harga bawang merah di pasar itu tetap stabil pada harga 60.000. Jadi berapakah tingkat elastisitas permintaannya? Jadi kan diketahui kalau Q1 itu 20 kg, Q2 nya 50, harganya tetap 60.000. Jadinya rumusnya berarti ED segitiga persen per segitiga persen sama dengan 0. Nah, itu habis dibagi itu kan jadinya 0, berarti dia itu termasuk elastisitas sempurna. Nah, nomor C itu kan pada saat harga 10.000, jumlah sayuran yang ditawarkan sebanyak 100 buah, tetapi pasarnya harganya turun menjadi 5.000.
Jadi jumlah sayuran ditawarkan adalah sebanyak 50 buah. Berapakah tingkat elastisitas penawarannya dan termasuk dalam jenis elastisitas yang mana? Nah, berarti datanya itu jadinya P1 sama dengan 10.000, Q1 nya 100, P2 nya 5.000, Q2 nya 50. Berarti rumusnya itu berarti 50 kurang 100 per 100 terus di per 5.000 kurang 10.000 per 10.000. Nah, jadi jawaban itu jadinya min 0,5 per min 0,5. Jadi elastisitasnya jadinya 1. Jadi karena elastisitasnya 1, berarti dia itu elastisitas uniter. Nah, terus yang nomor 3 itu pertanyaan itu, sebutkan hukum permintaan dan penawaran beserta 4 pergeseran kurva permintaan. Nah, di sini jawaban saya itu adalah biasa jadinya perubahan pendapatan konsumen. Yang kedua, perubahan selera masyarakat. Ketiga, perubahan jumlah penduduk. Yang keempat, perubahan jumlah barang terkait. Nah, yang B itu sebutkan dan jelaskan pengertian pasar dan 6 perannya. Nah, jadi pasar itu adalah tempat atau mekanisme bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang atau jasa. Nah, perannya itu ada 6. Jadi yang ke-1, menciptakan lapangan kerja, menyediakan kebutuhan masyarakat, sarana promosi, memperlancar distribusi barang. Nah, yang terakhir itu membentuk harga. Nah, yang C sebutkan dan jelaskan masing-masing ciri-ciri dari 4 struktur pasar: pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Nah, kalau yang sempurna itu biasa harganya ditentukan dari pasar, terus dia bebas atau gak keluar masuk pasar, dan dia produknya homogen. Yang terakhir itu biasanya penjual dan pembelinya banyak. Nah, kalau yang monopoli itu dia penjualnya hanya satu, terus dia gak ada barang pengganti biasanya dia sulit masuk ke dalam pasar, dan biasa kalau harganya ditentukan oleh penjual. Kalau oligopoli itu dia penjualnya cuma sedikit doang, terus produknya itu banyak berbeda-beda, dan dia itu saling memengaruhi, jadi barangnya bisa berbeda-beda gitu. Nah, kalau yang monopolistik itu dia penjualnya banyak, terus produknya juga bisa berbeda, terus dia bisa mudah dimasukkan ke dalam pasar, jadi gak susah kayak oligopoli. Terus yang nomor 4, jelaskan pengertian uang dan 5 fungsi uang. Jadi uang itu adalah alat pembayaran yang udah diterima secara sah dan diterima oleh umum. Fungsinya itu banyak, biasanya bisa menjadi alat tukar, satuan hitung, penyimpan nilai, alat pembayaran, dan pemindah kekayaan. Nah, yang B itu jelaskan jenis-jenis uang berdasarkan pihak yang mengeluarkan dan berdasarkan nilai-nilainya. Nah, yang saya jawab itu ke-1, uang kartal bank atau gak di Bank Indonesia. Jadi contohnya itu kayak uang kertas 50.000 atau enggak, dan uang kertas 10.000. Kalau yang kedua itu saya pilih uang giral. Uang giral itu misalnya itu kayak cek atau gak giro. Terus kalau berdasarkan nilainya itu biasa kayak uang bernilai penuh, jadi kayak emas gitu. Terus yang terakhir itu ada uang tanda atau token, itu biasa contoh uang rupiah yang digunakan saat ini. Nah, terus nomor 5, jelaskan pengertian bank dan sebutkan jenis-jenis bank, fungsinya, kepemilikan, prinsip, status, dan kedudukan. Nah, jadi bank itu adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Jadi jenis-jenisnya itu banyak. Kalau berdasarkan fungsi itu ada bank sentral, umum, atau BPR. Kalau kepemilikan itu ada bank pemerintah, bank swasta, bank asing, bank campuran.
Kalau prinsip itu ada bank konvensional, juga bank syariah. Kalau berdasarkan status ada bank devisa atau non devisa. Kalau kependudukan itu ada kantor pusat, kantor cabang, atau kantor cabang pembantu. Kalau berdasarkan leasing itu ada model ventura, juga pegadaian, atau bisa kayak perusahaan kartu kredit. Nah, kalau berdasarkan saham itu dia kayak kartu kredit juga buat pembiayaan konsumen gitu lah. Kalau berdasarkan status itu kayak bank devisa. Kalau berdasarkan kependudukan itu kantor pusat, kantor cabang, dan kantor cabang pembantu. Nah, kalau nomor B, sebutkan dan jelaskan 5 jenis lembaga pembiayaan. Jadi itu ada banyak. Jadi kayak bisa perusahaan leasing, pegadaian, perusahaan kartu kredit, perusahaan pembiayaan masyarakat, juga konsumen. Terus yang C, jelaskan pengertian saham, obligasi, dan reksadana dan sebutkan 5 peranannya pasar modal. Jadi saham itu menurut saya itu adalah bukti kepemilikan pada suatu perusahaan. Kalau obligasi itu surat utang, itu jangkanya panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau enggak pemerintah. Kalau reksadana itu artinya wadah penghimpunan dana masyarakat yang dikelola secara manajer investasi. Kalau 5 peran pasar modal itu bisa jadi buat menyangkut peran distribusi, bisa menjadi sumber pendanaan perusahaan. Nah, selanjutnya perannya itu bisa sarana pendanaan, bisa jadi sarana investasi, terus bisa jadi membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan bisa menjadi pencipta efisiensi untuk modal, dan terakhir itu bisa menjadi indikator perekonomian. Sekian dari saya presentasinya, maaf kalau saya ada salah. Terima kasih.